Bismillahirrahmanirrahim. Fi fadlil ilmi wa ta'limi wa ta'allum wa syawahiduhu minan naqal wal aqal. Ini menyatakan tentang keutamaan ilmu, keutamaan mengajak belajar, keutamaan mengajar. Apa keutamaan ilmu? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illahu Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidallahu annahu, Allah menyaksikan tidak ada Tuhan selain Dia, dan malaikat dan ahli ilmu qa'iman bil qisti, berdiri dengan keadilannya. Fanzur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala bi nafsihi wa sanna bil malaikah wa sarasa bi ahli ilmi wa nahika bi hadza syarfan wa fadlan wa jalaan wa nabala. Ujar Imam Ghazali, coba perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan dirinya, Allah. Setelah itu tentang malaikat. Yang ketiga tentang ahli ilmu. Jadi kedudukan orang ahli ilmu, orang berilmu ini kedudukannya setelah malaikat. Allah, malaikat, ahli ilmu, ulama, itu kedudukannya tinggi setelah malaikat. Nah, menunjukkan bahwa orang berilmu ini dimuliakan oleh Allah. Wa qala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, lil ulama darajatun fawqal mu'minin bi sab'ati darajatin ma baina darajatin masir 500 am. Allah mengangkat derajat orang-orang berilmu. Kata Ibnu Abbas, derajatnya orang alim dengan orang yang biasa, orang yang tidak alim itu derajatnya 700 derajat. Dan setiap derajat antara satu derajat kepada derajat yang lain itu perjalanan 500 tahun. Oh, berarti tinggi benar. Jadi derajat orang alim dengan orang biasa itu perbedaannya 700 derajat. Setiap derajat 500 perjalanan, 500 tahun perjalanan. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Allah Ta'ala menyatakan, katakanlah wahai Muhammad, apakah sama derajat orang yang mengetahui dan derajat orang yang tidak mengetahui? Tidak sama. Orang alim, orang jahil beda. Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Di antara hamba-hambaku, kata Allah, yang paling takut kepadaku itu ulama. Karena ulama tahu Allah, kenal dengan Allah, maka takut dengan Allah. Allah Ta'ala berfirman, qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man 'indahu ilmul kitab. Katakanlah, cukup bagi Allah sebagai saksi antara kami dengan kalian dan apa yang terdapat di dalam ilmu kitab. Artinya orang-orang yang berilmu. Allah Ta'ala berfirman, qala alladhina 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atik tambihan ala annahu iqtara biquwwatil 'ilm. Wa qala alladhina utul 'ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa 'amila sholihan. Ini disebutkan banyak sekali dalam Al-Qur'an, itu menunjukkan kedudukan orang-orang alim dan orang berilmu. Nah, maka pesannya bagi kita,
kalau kita ingin dapat derajat kemuliaan di sisi Allah, di sisi para malaikat, maka tidak ada jalan lain kecuali kita ini wajib harus mesti menjadi orang yang berilmu. Kayak apa caranya supaya mau berilmu? Duduk, datang ke pengajian. Nah, lamunnya guring di rumah aja kada dapat ilmu, nonton TV kada dapat ilmu, buka internet kada dapat ilmu, mungkin dapat ilmu tapi berkahnya tidak dapat. Nah, yang berberkah itu kita tuh datang di majelis, ada gurunya, ada nang hadir membaca kitab, di situ letak keberkahan ilmu. Karena waktu kita turun dari rumah itu malaikat membentangkan sayapnya. Coba kita baca hadis-hadisnya. Wa amal akhbar faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa yulhimhu rusdahu. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka orang itu dimudahkan paham ilmu agama. Nah, jadi kita melihat kepada kita ini senang kada menuntut ilmu agama. Nah, senang. Berarti kita ini dipilih oleh Allah, dipilih oleh Allah, diberikan Allah kebaikan. Kalau kita ini senang menuntut ilmu agama, itu bukti sudah bahwa kita ini ada ciri-ciri jadi orang baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ulama warasatul anbiya ma'lum annahu la ratba fawqa an-nubuwah wa la syaraf fawqa syaraf al-warisah litilka ar-rutbah. Nabi mengatakan ulama itu pewaris para nabi. Kalau hendak melihat orang yang mengambil waris nabi, lihati ulama. Jadi kita ini bila inya menuntut ilmu, kita ini menuntut ilmu, berarti kita ini ahli waris nabi di pintangan ilmu. Kalau Habib itu nya waris nabi, nasabnya di pintangan darah. Kalau kita jadi ahli ilmu, itu nasabnya di bidang ilmu, waris juga. Wa ma'lumun annahu la rutba fawqa nubuwah. Kita tahu bahwa ulama itu waris nabi dan tidak ada derajat di atas nabi, kemudian tidak ada kemuliaan di atas derajat itu. Jadi nabi derajat paling mulia, bawahnya ulama. Pintu kenabian sudah ditutup, pintu ulama, pintu menjadi orang berilmu belum lagi ditutup. Siapapun boleh masuk. Wa yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wal ard. Yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wal ard. Orang alim, orang ulama itu dimintakan ampunan oleh penduduk langit dan bumi. Nah, ini hanya untuk orang yang berilmunya, belum lagi kena bagi orang yang menuntut ilmu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Hendaklah di satu kampung itu ada sekelompok orang yang mereka itu pergi meninggalkan kampung halaman mereka untuk menuntut ilmu. Apabila mereka kembali, mereka dapat memperingatkan ahli qaryahnya. Nah, ini pang kita nih, ada kampung ini mengirim, kampung ini menyekolahkan kemana pemangki ke Darussalam, sekoja ke Jawa kah, supaya inya boleh jadi tuan guru, jadi alim, jadi ustadz yang mengajari membimbing kampung. Sebab di kampung ini bila kadida nang menggugurkan fardu kifayah, sekampungan berdosa. Di kampung itu harus ada ahli Quran, di kampung ada ahli faraid, ada ahli fiqih, ada ahli waris, ada ahli lughah, ahli nahu, ahli saraf, harus ada tuh di kampung tuh, minimal seikum. Bila di kampung tuh kadida, ya berdosa sekampungan. Bila berdosa sekampungan, ya daur tuh kampung tuh, kemalingan lah, kebakaran lah, kerusuhan lah, macam-macam. Nah, maka kita nih seakan-akan wajib harus ada di kampung itu satu orang. Bila nya kadida, ya tadi disekolahkan, dikirim.
Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka fihi tariqan ilal jannah. Barang siapa pergi menuntut ilmu, niatnya semata-mata mencari ilmu, maka orang itu sudah berjalan jalannya menuju surga. Apalagi pasti dah masuk surga. Kayak kita kada percaya hadis Nabi, pasti masuk surga asal niatnya menuntut ilmu. Jadi kalau kita pergi menuntut ilmu, jangan kada ingat niat. Sahaja aku menuntut ilmu karena Allah, itu satu. Kalau hendak ditambahi niatnya, aku hendak menuntut ilmu ini menghilangkan kebodohan. Kalau hendak ditambahi lagi, aku menuntut ilmu ini aku menggugurkan fardu kifayah, fardu ain dan fardu kifayah. Bila mana dalam perjalanan kita, misalnya mulai Maliau misalnya ke sini, di perjalanan tuh nauzubillah, mudah-mudahan jangan terjadi, tak terjadi kecelakaan, pak mati, syahid, sorga sudah. Orang syahid ini kada tahu barzah, kada tahu mungkar nakir, kada tahu mizan, kada tahu nang perhitungan amal, kada tahu. Nya kayak orang guring tuh bang, bayi bangun di surga sudah. Itu ngarannya syahid akhirat. Nah itu nang kita cari itu. Ada amalan nyaman, amalannya diterimanya pasti masuk surga. Kenapa? Menuntut ilmu. Ini ada nang pasti masuk surga apa? Menuntut ilmu. Bila inya turun daripada rumah meninggal, sama ada meninggal di jalan atau di majelis. Untung benar orang meninggal di majelis ilmu itu, untung benar. Qala ta'ala li an taghdu fa ta'allama baban min ilmi khairum min an tusalli raka'atan. Bila kita itu berpagi-pagi atau dari awalnya menuntut ilmu, belajar nih, niat belajar menuntut ilmu, ta'allama baban, satu bab aja kita mengaji. Misalnya ujar guru kita belajar bab fikih, belajar tentang wudu itu kayak ini caranya, paham kita kan? Waktu kita belajar itu lebih baik daripada salat sunat 100 rakaat. Kita belajar misalnya cukup 5 menit, belajar 10 menit, pahalanya mana lebih banyak, menuntut ilmu kah atau salat sunat 100 rakaat? Banyak pahala menuntut ilmu. Ini ada berarti kita ini seduduk sebentar kita di sini, pahala kita nih, pahala kita lebih daripada 100 rakaat. Nah, untung ada kita. Setiap malam Kamis sama kita beramal ibadah 100 rakaat. Niatnya apa? Menuntut ilmu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya.